Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya masih ngebahas tentang seputar konten. Nah, kali ini saya masih ngebahas tentang konten-konten dari Ihsan Sharma, salah satu konten kreator dari India. Dan Ihsan Sharma ini adalah salah satu konten kreator yang anak muda yang menurut saya berbakat. Nah, konten-kontennya itu ngebahas seputar AI, seputar working freelancer, working remotely, dan gimana supaya mengimprove atau bagaimana cara memulai sebuah YouTube. Nah, menurut saya pribadi konten ini cukup bagus ya. Kenapa? Karena subscribernya itu sekitar 2 jutaan. Nah, kita ketahui bahwa untuk mendapatkan subscriber sebanyak itu tuh nggak gampang guys. Jadi butuh effort, butuh perjuangan, dan tentunya konten-konten yang disampaikan juga berkualitas sampai orang-orang itu mau ngefollow konten-konten yang disampaikan. Nah, itulah kenapa menurut saya ini adalah salah satu hal yang bisa dijadikan sebagai acuan, karena kebetulan di konten-kontennya itu kalau kita perhatikan dia itu sering banget ngebahas bagaimana cara memulai sebuah konten, bagaimana mengembangkan konten, dan gimana fundamental untuk memulai sebuah konten. Nah, dari salah satu videonya itu saya mendapatkan beberapa catatan. Jadi menurut Ihsan Sharma, untuk memulai sebuah konten atau bagaimana menjadi seorang YouTubers, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Nah, apa saja sih yang harus diperhatikan? Pertama adalah kenapa harus menjadi YouTuber. Jadi sebelum menjadi YouTuber itu atau bikin konten, mesti tanya dulu ke diri kita sendiri, kenapa sih mesti bikin konten dan apa tujuannya konten. Kenapa? Karena konten ini termasuk salah satu pekerjaan yang mungkin kalau kita lihat sepintas itu emang enak, karena cuma ngobrol depan kamera, terus menyampaikan topik-topik yang dibahas. Tapi tentunya banyak hal yang belum kita ketahui. Banyak yang bilang bahwa banyak orang-orang yang ketika bikin konten itu jadi bosen, atau mungkin idenya mentok, nggak tahu mau bikin apa lagi, konten apa lagi yang mau dibuat. Nah, makanya menurut Ihsan Sharma itu ya mesti mengetahui alasan kamu konten itu apa sih, dan apa saja yang mau dibahas. Ternyata banyak hal yang bisa didapatkan. Bisa jadi salah satu alasan kenapa konten itu, pertama karena untuk mengimprove communication skills. Jadi salah satu tujuan dari konten itu sama dengan saya juga belajar konten ini, salah satu tujuan saya itu untuk mengimprove bagaimana cara berbicara, bagaimana cara storytelling, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara menyampaikan suatu ide, pendapat, atau bagaimana cara mengkomunikasikan ke orang lain. Nah, itulah salah satu tujuan. Nah, inilah pentingnya mengetahui tujuan kita bikin konten. Kemudian yang kedua adalah untuk mungkin kita memang suka bercerita, sama halnya dengan Raditya Dika. Dia itu adalah seorang storyteller, sehingga dia juga bikin channel YouTube, dan menurut saya itu bagus banget ya, karena memang dia udah pandai bercerita, seorang stand up komedian. Kemudian dia bikin YouTube, podcast. Nah, itu adalah salah satu hal yang membuat dia itu bikin konten, karena memang dia tuh bener-bener suka ya namanya bercerita. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita suka menceritakan sesuatu ke orang lain, karena memang ada orang-orang tertentu yang memang suka banget ya menceritakan hal-hal yang positif yang dialaminya kepada orang lain, yang harapannya mungkin bisa memberikan pelajaran ke orang lain. Nah, ini adalah salah satu hal yang menurut Ihsan Sharma salah satu tujuan yang harus diketahui ketika kita mau bikin konten. Kemudian yang kedua adalah jenis video atau konten apa yang mau kita buat. Jadi tentunya banyak jenis-jenis konten yang perlu kita ketahui. Pertama itu adalah vlog, kemudian ada podcast, kemudian documentary, kemudian ada video gaming. Nah, makanya mesti menentukan dulu kira-kira jenis videonya itu seperti apa. Apakah cuma videonya itu cuma sekedar ngevlog, atau misalnya untuk mendokumentasikan perjalanan ketika traveling, atau mungkin jenis videonya semacam podcast atau podcast monolog, atau misalnya semacam bercerita. Nah, itu mesti diketahui dulu jenis-jenis video apa saja yang mau kita buat. Kemudian yang ketiga adalah
apakah itu long video atau short video. Nah, kalau long video atau short video ini, kalau menurut saya dan dari sumber-sumber yang saya dapatkan dari YouTube, dari konten-konten kreator mengatakan bahwa untuk long video itu memang sangat-sangat bagus ya di YouTube. Kenapa? Karena orang-orang itu datang ke YouTube tujuannya untuk mencari referensi, untuk nonton kayak misalnya podcast yang utuh, bukan sesuatu hal yang dipotong-potong. Walaupun sebenarnya sekarang YouTube itu mempunyai short video. Jadi short video itu sekarang banyak sekali di platform-platform lain juga, kayak TikTok, Instagram. Nah, kalau TikTok itu adalah salah satu hal yang short video yang paling bagus. Jadi menurut orang-orang, konten-konten kreator itu di TikTok itu adalah short video yang paling bagus atau yang paling laku. Nah, kalau misalnya long video yang durasinya panjang, ya bisa sampai setengah jam, sejam, atau 1 jam lebih, itu paling bagus di YouTube. Kenapa? Karena YouTube sekarang itu kayak semacam platform yang kayak semacam perpustakaan. Ketika kita mau nyari referensi, mau belajar sesuatu, orang-orang itu biasanya datang ke YouTube. Nah, itulah beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mau bikin video menurut dari Ihsan Sharma. Jadi kesimpulannya adalah, ketika kita mau memulai sebuah YouTube atau konten, nah 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah alasannya kenapa mau bikin video. Nah, itu yang harus diketahui dulu. Kemudian yang kedua adalah jenis video apa yang mau dibuat, apakah itu sifatnya dokumenter, vlog, podcast, atau untuk mendokumentasikan perjalanan. Kemudian yang ketiga adalah apakah itu long video atau short video. Oke, semoga video ini bermanfaat.